Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Minuman keras atau khamr, minuman yang memabukkan, itu adalah salah satu dosa besar dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin meminumnya. Dan penghasilan dari hasil minuman keras itu juga haram, baik itu dia yang menjualnya, yang mengedarkannya, yang memerasnya, yang menuangkannya, siapapun yang bekerja yang ada kaitannya dengan miras, maka itu haram hukumnya dan dia mempunyai penghasilan yang haram. Jadi saya sangat berharap bahwa negara kita menjauhi hal itu, menjauhi penghasilan yang berasal dari miras. Dan kita semua rakyat juga harus meyakini betul bahwasanya penghasilan yang dihasilkan oleh miras itu adalah penghasilan yang haram dan tidak berkah. Tidak akan, walaupun banyak apapun hasilnya, itu adalah hasil yang tidak berkah, sehingga bukannya mendatangkan manfaat malah mendatangkan musibah. Untuk miras ini sangat berbahaya sekali bagi generasi kita, juga bangsa kita. Dulu ada kisah orang soleh yang ditawari untuk berdosa, apakah miras kemudian berzina ataukah membunuh anak kecil yang ada di situ. Dan waktu itu dia dipaksa betul untuk melakukan dosa itu oleh wanita tersebut. Kemudian orang soleh ini memilih yang menurut akalnya adalah yang paling ringan, yaitu meminum segelas miras. Dan ketika dia meminum itu, ternyata dia mabuk, lalu melihat si wanita, kemudian dia berzina dengannya. Lalu dilihat oleh seorang anak kecil di situ, dia malu, maka dia membunuh anak kecil tersebut. Sehingga akibat dari segelas miras, dia berzina dan dia kemudian membunuh. Bayangkan jika negeri ini miras dilegalkan, kemudian di mana-mana miras tersebar dan terbuka lebar, apalagi didukung oleh negara, sehingga aparat pun sangat-sangat mendukung jadinya. Nah, ini tidak hanya dosa miras itu saja sendiri, nanti akan ada dosa-dosa lain besar yang mengikutinya, seperti berzina. Kemudian kalau orang sedang mabuk biasanya terjadi perkelahian nanti berujung pada pembunuhan. Juga kemudian ada kedurhakaan sama orang tua ketika anak-anaknya pada mabuk. Lalu juga hilangnya ilmu karena orang-orangnya pada mabuk sehingga jauh dari keilmuan. Lalu generasi yang jauh dari masjid, generasi yang juga nanti akan berjudi, kemudian generasi yang meninggalkan sholat karena mereka telah mabuk oleh miras. Juga hancurnya ekonomi bangsa, ekonomi generasi, karena kalau orang mabuk tentunya susah sekali untuk mengembangkan rezekinya, mengembangkan ekonominya. Mohon untuk dipikir baik-baik, siapapun yang diberi amanah oleh Allah, tanggung jawab untuk memegang bangsa ini, tolong perhatikan betul bahwasanya efek dari miras ini sangat berbahaya. Apalagi di seputaran pemerintah ada ulama-ulama, ada penasehat Dewan Pertimbangan juga dari ulama, wakil presiden juga dari ulama, beberapa menteri juga dari ulama. Mohon untuk memberikan masukan dan menghentikan investasi yang nilainya miras, walaupun itu di daerah-daerah manapun, juga di daerah-daerah yang bukan muslim, tetap saja miras itu tolong jangan dilegalkan, jangan diundang-undangkan, kemudian jangan diinvestasikan. Sangat berbahaya. Negara kita sudah sangat hancur lebur oleh berbagai macam musibah. Hutang juga semakin menumpuk, hutang yang ribawi, kemudian berbagai macam bencana, banjir, kemudian wabah juga belum selesai juga. Apakah kita tidak mengambil jalan yang betul-betul bisa menjadi solusi, yaitu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena sesungguhnya yang bisa mengangkat semua ini adalah Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertobat kepada Allah dari dosa-dosa. Tetapi kok dilihat-lihat ternyata bukannya bertobat, malah semakin menjadi-jadi. Korupsi juga semakin menjadi-jadi. Kemudian kezaliman, ketidakadilan, lalu juga sekarang urusan miras. Mohon hati nuraninya dihidupkan,
mohon hati nuraninya dibersihkan, bahwasanya ini sangatlah penting. Negara ini bukan Anda yang mendirikan, bukan Anda yang dulu memerdekakan. Ada pahlawan-pahlawan yang mereka itu berdarah-darah, korban nyawa dan harta. Apa mereka tidak sedih melihat kondisi bangsa yang sedemikian carut marut ini kemudian diberikan pemasukan atau solusi yang nilainya juga haram? Jadi pikirkan betul, andaikan itu yang mabuk, yang miras adalah anak-anak panjenengan semua, anak-anak para pejabat, bagaimana rasanya? Dan yang penting itu keberkahan harta tidak ada apabila bangsa ini diberikan pemasukan dari yang haram. Mohon semua elemen, semua tokoh, semua ulama, hati nuraninya dihidupkan, lalu tegur pemerintah agar mereka juga betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhi kesombongan, tetaplah rendah hati, bahwasanya jabatan ini tidak lama karena akan ada akhir periode atau juga akan ada akhir yang disebut sebagai ajal atau kematian. Dan setelah mati tidak dibiarkan begitu saja, ada pertanggungjawaban di sisi Allah. Di antara hal-hal buruk miras juga, nanti di akhirat para pecandu miras itu akan dikumpulkan bersama penyembah patung atau penyembah berhala. Ini sangat berbahaya sekali kalau generasi bangsa kita dilegalkan atau dibiarkan masalah miras ini. Maka kami mohon dengan sangat, 1 tahun ini anak-anak kita tidak bisa sekolah, 1 tahun ini yang kuliah juga tidak bisa kuliah normal, 1 tahun ini yang ibadah, yang kajian, yang pengajian juga tidak bisa kembali normal. Harusnya pemerintah lebih mendekatkan diri kepada Allah, lebih mendekatkan diri kepada masjid, lebih banyak bertobat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat dari dosa-dosa, sehingga Allah akan menurunkan solusi dan menurunkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka bagi orang yang bertakwa. Jadi bukan malah menambahi kerusakan di muka bumi ini, karena dosa-dosa besar itu akan menjadi penyebab kerusakan di muka bumi. Jadi sangkut pautnya adalah kalau orang melakukan dosa besar secara terang-terangan, Allah akan azab wilayah tersebut. Dan kalau sudah diazab, kita lihat bumi juga rusak. Jadi selain moral rusak, bumi juga kelak akan rusak dari kerusakan moral. Maka perhatikan betul, jangan sampai kita terlanjur menjadi negeri yang diazab. Para ulama, para dai juga tidak boleh diam, semuanya harus aktif menasihati, memberi masukan, amar ma'ruf nahi munkar. Tentunya dengan jalan yang baik, dengan akhlak yang baik, dengan yang bijak. Mudah-mudahan Allah turunkan hidayah, Allah turunkan bimbingan kepada para pejabat kita yang diberikan amanah. Mudah-mudahan mereka dimudahkan untuk memimpin bangsa ini dengan adil, dengan ketakwaan, dan dengan memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, semoga bermanfaat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.